Pada latihan Ancap kali ini, Brigade Infanteri 17 dipercaya sebagai pemimpin dari TNI Angkatan Darat dalam mengusir musuh yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Agar setiap kesatuan di bawahnya dapat secara efektif bertugas saat di lapangan, Komandan Brigade Infanteri 17, yakni Kolonel Aderoni, menjelaskan tugas dari masing-masing kesatuan dengan melakukan rapat perintah operasi. Garis tegak 07 sampai dengan 011 berada di depan di Karpak 1430. Dalam latihan antar kecabangan 2019 kali ini, prajurit Angkatan Darat dibagi menjadi 2 satuan. Setiap kecabangan yang terjun dalam latihan memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Satuan infanteri dan satuan kavaleri merupakan satuan manuver. Pada saat pelaksanaan operasi pertahanan, mereka untuk satuan infanteri melaksanakan pergerakan atau melaksanakan bertahan dengan konsep 2 batalion di depan dan 1 batalion sebagai cadangan. Kemudian untuk kavaleri melindungi satuan-satuan manuver depan dalam proses operasi pertahanan. Kemudian untuk satuan artileri Medan itu melaksanakan bantuan-bantuan tembakan dari belakang. Kemudian untuk satuan artileri pertahanan udara, mereka memberikan perlindungan udara terhadap kemungkinan serangan udara musuh. Kemudian untuk satuan zeni tempur, mereka akan membuat rintangan-rintangan yang mana bisa menghambat gerak maju musuh ataupun bisa melaksanakan atau membantu satuan-satuan manuver depan apabila terdapat rintangan. Kemudian untuk satuan bantuan administrasi lainnya, mereka melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dalam peperangan, infanteri merupakan salah satu kesatuan yang memiliki peran vital dalam keberhasilan suatu operasi militer. Sehingga dalam latihan Ancap kali ini, tentunya kesiapan prajurit infanteri memiliki pengaruh besar. Tugas dari satuan infanteri pada saat operasi serangan yaitu melaksanakan operasi serangan dalam rangka menghancurkan musuh yang berada di depan dengan konsep sama 2 batalion di depan dan 1 batalion sebagai cadangan. Pada materi ini kita menggunakan sasaran pokok berada di sektor sebelah kanan, kemudian sasaran bantuan berada di sektor sebelah kiri. Tugas dari masing-masing batalion, satuan Yonif Para Raider 305 bergerak di sektor kanan sebagai sasaran pokok atau mendapat sebagai sektor pokok, kemudian Yonif Para Raider 330 berada di sektor kiri sebagai serangan bantuan, kemudian Yonif Para Raider 323 sebagai cadangan di belakang Yonif Para Raider 305. Untuk tugas batalion Para Raider 30 Tridharma, pada saat pertahanan dan serangan, kita diberikan tugas untuk mempertahankan sektor sebelah kiri dari sektor pertahanan brigade. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan operasi serangan. Batalion Para Raider 330 memiliki tugas untuk menyerang dari sektor sebelah kiri dari petak serangan brigade. Untuk di latihan antar kecabangan TNI Angkatan Darat ini, khususnya di dalam materi operasi serangan yang akan kita laksanakan saat ini,
Dan untuk Batalion Pararaider 305 Tengkorak melaksanakan sebagai pasukan manuver depan, di mana kami dipercaya oleh Brigade atau Satgas 17 sebagai manuver petak serangan kanan yang merupakan serangan pokok di dalam serangan yang akan dilaksanakan oleh Brigade Tim Pertempuran Brigif Pararaider 17. Seperti senjata pamungkas itu dikeluarkan saat-saat yang terakhir. Oleh karena itu, Batalion Infanteri Raider 323 merupakan martil, di mana saat-saat Satgas dalam keadaan terdesak, kita dikeluarkan sebagai batalion pamungkas. Sebelum menghadapi latihan antar kecabangan, tentunya setiap kesatuan memiliki persiapan demi menjamin kesuksesan dari misi yang diberikan pada skenario kali ini. Para prajurit memakan waktu berbulan-bulan untuk mengasah kemampuan mereka bertempur demi mempersiapkan latihan terbesar Angkatan Darat ini. Bagi kesatuan saya, ini merupakan salah satu aplikasi. Dihadapkan dengan kegiatan latihan-latihan yang sudah kami laksanakan dari awal, dari baik dari tingkat perorangan, kemudian tingkat regu, tingkat satuan peleton, kompi, sampai dengan tingkat batalion, hingga akhirnya kami akan diaplikasikan, dihadapkan dengan kecabangan-kecabangan yang ada di Angkatan Darat. Dihadapkan menghadapi musuh yang kemungkinan akan datang untuk menguasai ataupun untuk menduduki negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Untuk latihan ANCAP ini sendiri merupakan bagian akumulasi latihan-latihan yang telah diselenggarakan oleh batalion, mulai latihan perorangan sampai ke latihan satuan. Dan juga menjadi gambaran interoperabilitas alat-alat yang kita miliki, diawali dalam tahun 2019 mulai dari latihan perorangan, kemudian lanjut ke latihan satuan, dan serta kita laksanakan juga latihan-latihan di dalam satuan itu sendiri. Selain kesiapan prajurit dan alutsista, komunikasi juga menjadi salah satu faktor penentu dalam memenangkan sebuah peperangan. Alur dan bahasa komunikasi yang jelas dan dimengerti oleh semua pihak dapat mendukung menyelesaikan misi di medan sesungguhnya. Caranya kita di tentara ini sudah mempunyai suatu fungsi komando pengendalian, di mana itu tingkat pengendalian dan komando ini berjenjang, bertingkat dan bertahap. Mulai dari level perorangan kepada regu, kemudian regu, tingkat peleton, kompi batalion. Jadi itu mengalir dari satu rantai komando yang sudah dibentuk suatu sistem yang sangat baik, sehingga apapun itu dari perorangan sampai ke komando atas itu, perintah-perintah dari atas sampai ke bawah itu bisa disalurkan secara cepat. Perang merupakan langkah terakhir yang dipilih oleh suatu negara. Tidak ada negara yang menginginkan hal itu. Namun para prajurit TNI harus dilatih untuk menghadapi simulasi jika negara Indonesia dalam keadaan perang. Karena ini merupakan medan yang baru, kesulitan yang kami sering hadapi adalah medan itu sendiri. Karena belum dibuka, mayoritas untuk gerakan personil, karena kita tidak menggunakan alat, lebih mengutamakan gerak tubuh berjalan dan bergerak. Oleh karena itu kami berhadapan dengan alam yang masih alami. Jadi untuk berjalan kita akan dirintangi oleh tanaman yang rambatnya begitu padat, kemudian tentunya keadaan kontur tanah yang sangat sulit. Yang lebih utama adalah keadaan cuaca ini, karena cuaca saat ini begitu panas sekali. Dihadapkan dengan tantangan-tantangan ini, tentu saja para prajurit memiliki jawaban untuk setiap tantangan yang berada di depan mereka. Pada saat di lapangan, jelas yang harus diperhatikan adalah diawali dari mental dari para prajurit, di mana dia harus memiliki niat yang tulus, ikhlas, dan juga berusaha untuk berbuat yang terbaik agar mereka semangat di dalam melaksanakan tugas. Selain itu juga mereka harus profesional, mengetahui apa tugas dan tanggung jawabnya, dan yang paling utama adalah mereka harus tetap memperhatikan faktor keamanan di dalam melaksanakan tugas latihan ini. Sehingga setiap prajurit harus benar-benar tahu dan paham apa tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dia bisa melaksanakan tugas itu dengan baik, aman, selamat, dan sukses.
Yang sangat diperhatikan adalah yang pertama yaitu disiplin tempur masing-masing perorangan prajurit, terutama untuk infanteri. Itu adalah perorangan, disiplin tempur, taktis, apa yang harus dilakukannya dan apa larang-larangan pada saat melaksanakan kegiatan mulai di daerah persiapan sampai ke GA, sampai ke sasaran. Untuk yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan latihan, yang paling utama adalah faktor keamanan. Dan pelaksanaan latihan itu sendiri tidak akan lepas dari bagaimana kita melaksanakan sesuai dengan mekanisme latihan. Mekanisme latihan itu ada dari perorangan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu antar satuan. Selanjutnya, komunikasi perlu diperhatikan dengan tujuan untuk mensinkronkan, baik itu manuver, gerakan, dan lain sebagainya. Setelah satu rintangan berhasil dihadapi, mereka harus bersiap menghadapi rintangan lainnya agar dapat mengalahkan lawan dan menyelesaikan misi. Alat yang digunakan oleh Kesatuan Yonif Para Raider 305 Tengkorak khususnya, karena kita sebagai satuan para raider, selain satuan senjata-senjata ringan seperti senjata yang saya pegang saat ini, senjata perorangan, juga kita punya senjata-senjata bantuan yang mungkin bisa kita lihat kami sedang melaksanakan latihan. Selanjutnya juga sebagai para raider, kami juga memiliki kemampuan di bidang mobut, di mana nanti kita akan melihat bagaimana pasukan saya Yonif Para Raider 305 akan melaksanakan operasi pengejaran berupa mobil udara, yaitu turun dari heli, fast troop dengan cara fast trooping, dan dilanjutkan akan melakukan pengejaran ke depannya. Sehingga begitu banyak perlengkapan kami yang kami bawa untuk mensukseskan tugas kami di dalam mendukung pelaksanaan Brigade Tim Pertempuran Brigif Para Raider 17. Diisi dengan personel yang tangguh dan siap menghadapi segala medan, tentunya membuat pasukan infanteri TNI Angkatan Darat menjadi kekuatan yang tak akan terkalahkan. Walaupun para prajurit memiliki kegigihan dan profesionalisme yang tinggi, tanpa adanya satuan perdukungan, kegiatan para prajurit infanteri tentunya tidak terhambat di lapangan.